Matahari di Bandara Riyadh menyengat tajam, menyiram hamparan aspal dengan panas yang hampir tak tertahankan. Sari, perempuan berusia awal 30-an dengan kerudung sederhana yang menutupi rambut panjangnya, turun dari pesawat bersama puluhan TKW lainnya. Langkah kakinya ragu namun penuh tekad. Ia bukanlah perempuan biasa, melainkan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang menyamar untuk memahami lebih dalam penderitaan manusia. Ini adalah kali pertama ia benar-benar merasakan dunia manusia dari dekat, lengkap dengan segala kelelahan fisik dan perasaan yang melekat. Ia ditempatkan di rumah sebuah keluarga kaya yang terdiri dari seorang ibu muda bernama Amal, suaminya yang jarang pulang, dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Rami. Hari-hari awal bekerja terasa melelahkan. Amal adalah majikan yang tegas dan perfeksionis, setiap sudut rumah harus selalu bersih sempurna. Tidak ada waktu istirahat bagi Sari. Ia sering bekerja hingga larut malam, membersihkan marmer yang dingin hingga tangannya terasa kasar dan kaku. Namun, Sari tidak mengeluh. Ia menganggap ini bagian dari pengorbanan untuk menyelami kehidupan manusia yang penuh kesulitan. Di sela-sela kesibukannya, Sari mulai melihat kenyataan pahit para TKW lain di lingkungan itu. Tetangganya, seorang perempuan bernama Wati, sering terlihat dengan wajah lebam, hasil dari perlakuan kasar majikannya. Sementara itu, Lina, seorang TKW baru, menceritakan bagaimana ia dipaksa bekerja tanpa upah selama 3 bulan. Mendengar semua cerita ini, Sari merasa amarahnya membuncah, namun ia tetap menahan diri. Kekuatannya sebagai Ratu Laut Selatan tidak boleh digunakan sembarangan. Ia hanya bisa menghibur dan membantu mereka secara sederhana, seperti membagi makanan yang ia simpan diam-diam. Suatu malam, ketika Sari sedang mencuci piring, ia mendengar percakapan samar antara Amal dan tamunya. "Kita perlu uang cepat untuk menutup kerugian suamiku," bisik Amal. Sari tidak sengaja mendengar bahwa keluarga itu sedang mengalami masalah keuangan. Telinganya tajam menangkap niat buruk yang terlintas dalam percakapan itu, namun ia berpura-pura tidak tahu. Dalam hati, ia mulai bersiap menghadapi kemungkinan bahwa ia akan menjadi kambing hitam jika sesuatu terjadi. Hari demi hari, Amal menjadi semakin kejam. Ia mulai mencari-cari kesalahan Sari, sering kali memarahinya di depan tamu. Pernah suatu kali, Rami memecahkan vas mahal, namun Amal justru menyalahkan Sari dan memotong gajinya sebagai hukuman. Sari tetap diam meski hatinya terasa seperti disayat. Ia mulai menyadari betapa rapuhnya posisi seorang pekerja asing, terutama perempuan yang jauh dari tanah air dan keluarganya. Namun, tidak semua anggota keluarga itu memperlakukan Sari dengan buruk. Rami, meski nakal, sering curhat kepadanya tentang rasa kesepiannya. "Ayah jarang pulang, dan ibu selalu sibuk," kata Rami suatu malam. Sari mendengarkan dengan sabar, seperti seorang ibu yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Dalam hati, ia merasa iba pada anak itu, meskipun tahu ia bisa menjadi sumber masalah sewaktu-waktu. Di tengah segala kesulitan, Sari mulai merasakan fisiknya melemah. Meski ia adalah makhluk gaib, tubuh manusia yang ia gunakan memiliki batasnya. Ia sering pingsan karena kelelahan, namun tetap memaksakan diri bangkit dan bekerja. Dalam doa malamnya, ia memohon kekuatan untuk tetap bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah sampai misinya selesai, memahami penderitaan manusia dan mencari tahu bagaimana membantu mereka. Pada malam yang sunyi, Sari berdiri di balkon rumah, memandangi bintang-bintang di atas padang pasir. Angin hangat menerpa wajahnya yang lelah. Apa ini hidup yang harus mereka jalani setiap hari? Pikirnya. Di kejauhan, ia melihat cahaya lampu dari rumah-rumah lain. Membayangkan ada berapa banyak perempuan seperti dirinya yang juga berdiri di sana, terkurung dalam penderitaan yang sama. Ia menggenggam erat kalung pemberian ibunya, simbol kekuatannya sebagai Ratu Laut Selatan. "Aku tidak boleh menyerah," bisiknya kepada angin malam. Hari-hari yang lebih berat sudah menanti. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Amal, majikan Sari, sedang menggelar sebuah jamuan kecil dengan beberapa teman dekatnya. Sari sibuk mempersiapkan makanan di dapur, sementara suara tawa para tamu menggema dari ruang tamu. Sesekali, Amal berteriak, meminta Sari membawa hidangan tambahan. Namun, di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Amal terlihat lebih gelisah, sering melirik ke arah lemari kaca di sudut ruangan tempat ia menyimpan perhiasan mahalnya.
Setelah para tamu pulang, Amal mendekati Sari dengan tatapan tajam. "Kalung safirku hilang," serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sari tertegun, mencoba memahami situasi. "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya dengan suara tenang. Namun, Amal tidak mau mendengar. Ia memeriksa kamar Sari tanpa izin, mengobrak-abrik semua barang miliknya. Tak lama, kalung safir itu ditemukan terselip di bawah kasur tempat tidur Sari. Amal menunjukkannya dengan penuh kemenangan. "Lihat, aku tahu kau pencurinya." Sari memandang kalung itu dengan mata terbelalak. Ia yakin tidak pernah menyentuhnya. Hatinya bergolak, tapi ia tetap tenang. "Bu, saya tidak melakukannya. Ini pasti ada yang menjebak saya," ujarnya pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, Amal tidak peduli. Ia segera memanggil polisi, dan Sari hanya bisa pasrah saat dirinya dibawa pergi ke kantor polisi dengan tangan diborgol. Sepanjang perjalanan, ia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang menaruh kalung itu di kamarnya? Dan mengapa Amal begitu cepat menuduhnya? Di kantor polisi, prosesnya berlangsung cepat dan dingin. Sari hanya diberi sedikit kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Bahasanya yang terbatas menjadi penghalang besar. Saat ia mencoba menjelaskan, seorang petugas hanya menggelengkan kepala, menganggapnya tidak lebih dari seorang pekerja asing yang mencari alasan. "Bukti sudah cukup. Kau ditemukan dengan barang curian," kata seorang petugas dengan nada tegas. Dalam waktu kurang dari seminggu, Sari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Keputusan itu datang seperti petir di siang bolong, menghancurkan sisa harapannya. Di penjara, Sari bertemu dengan banyak perempuan lain yang bernasib serupa. Ada yang dituduh mencuri, ada pula yang dijebak dalam kasus narkoba. Salah satu dari mereka adalah Lina, teman yang dulu pernah ia bantu. Lina memeluk Sari erat, air matanya mengalir deras. "Mereka tidak peduli pada kita. Kita ini cuma angka bagi mereka," bisik Lina dengan suara gemetar. Sari hanya diam, hatinya terhimpit rasa marah dan tidak berdaya. Ia tahu bahwa dirinya bisa melarikan diri kapan saja dengan kekuatannya, tapi ia memilih tetap tinggal. Ia ingin melihat sejauh mana ketidakadilan ini berlangsung. Malam demi malam, Sari termenung di sudut selnya. Suara doa dan isak tangis para narapidana menjadi nyanyian sunyi yang menembus dinding dingin penjara. Dalam kesunyian itu, Sari mengingat rumahnya di Laut Selatan. Ia bisa merasakan gelombang lautan memanggilnya, merindukannya kembali. Namun, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa misinya belum selesai. "Aku harus merasakan apa yang mereka rasakan, agar aku benar-benar bisa mengerti penderitaan ini," bisiknya kepada dirinya sendiri. Hingga suatu malam, seorang sipir mendekati Sari dengan ekspresi aneh. "Besok pagi, kau akan dieksekusi," katanya singkat sebelum pergi. Kata-kata itu menghantam Sari seperti ombak besar yang menggulung dirinya. Namun, bukannya merasa takut, Sari justru merasa anehnya tenang. Ia menatap bulan yang mengintip dari jeruji kecil di atas selnya. "Jika ini harus menjadi akhirku sebagai manusia, maka biarlah," gumamnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat malam berganti pagi, gemuruh pasir di luar penjara terdengar seperti bisikan amarah dari Laut Selatan. Sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Sari tahu, waktunya untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Namun, ia masih belum tahu bagaimana caranya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia tidak akan membiarkan kezaliman ini terus berlangsung, apapun risikonya. Pagi itu datang dengan keheningan yang menyesakkan. Sari duduk di sudut sel, menatap langit dari celah jeruji. Cahaya matahari pagi yang masuk ke dalam sel terasa dingin dan tanpa harapan. Sipir penjara telah memberitahunya semalam bahwa hari ini ia akan menghadapi eksekusi. Waktu yang tersisa semakin sedikit, namun Sari tetap tenang. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk setiap kemungkinan, termasuk kematian sebagai manusia. Namun jauh di dalam hatinya, amarahnya mulai bergolak. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga nasib perempuan-perempuan lain yang bernasib serupa. Lina, yang berbagi sel dengan Sari, tidak bisa menahan air matanya. "Kak Sari, ini tidak adil. Kau tidak pantas mati seperti ini. Mereka tahu kau tidak bersalah, tapi mereka tidak peduli," ujarnya dengan suara parau. Sari meraih tangan Lina, menggenggamnya dengan lembut. "Ketidakadilan ini bukan hanya tentang aku, Lina. Ini tentang kita semua.
Aku hanya satu dari sekian banyak yang dijadikan korban. Tapi percayalah, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya, jawabnya. Kata-kata itu membuat Lina tertegun. Meski air matanya terus mengalir, ia merasakan kekuatan aneh yang terpancar dari Sari. Beberapa saat kemudian, pintu sel terbuka. Dua sipir masuk, memberi isyarat bahwa waktunya telah tiba. Sari berdiri perlahan, mengenakan langkah yang tenang dan penuh martabat. Ia melangkah keluar dari sel tanpa perlawanan. Di sepanjang lorong penjara, perempuan-perempuan lain berdiri di balik jeruji mereka, memandangi Sari dengan tatapan penuh haru dan rasa hormat. "Kau tidak sendirian, Sari. Kami bersamamu," bisik salah seorang dari mereka. Sari hanya tersenyum kecil, namun senyuman itu seperti membawa secercah harapan bagi semua orang di sana. Saat tiba di halaman eksekusi, suasana terasa mencekam. Beberapa petugas bersenjata berdiri berjaga, sementara pejabat penjara mempersiapkan dokumen resmi. Sari berdiri di tengah lapangan, di bawah terik matahari gurun. Ia bisa merasakan pasir hangat di bawah kakinya, mengingatkannya pada hamparan pasir pantai di laut selatan. Matahari yang menyengat seolah menguji kesabarannya, namun Sari tetap memandang lurus ke depan. "Jika ini akhirnya, maka biarlah ini menjadi akhir yang berarti," pikirnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Angin gurun tiba-tiba berhembus kencang, membawa badai pasir yang menggulung dari kejauhan. Langit yang tadinya cerah mulai gelap, sementara pasir beterbangan menciptakan suasana kacau. Para penjaga mulai panik, mencoba melindungi diri dari badai yang tiba-tiba datang. Di tengah kekacauan itu, Sari berdiri tegak, matanya berubah menjadi hijau terang, memancarkan aura yang tidak biasa. "Ini bukan akhirku," gumamnya pelan. Angin semakin kencang, menciptakan lingkaran pasir di sekitar Sari. Ketika lingkaran itu menghilang, sosok Sari telah berubah. Gaun hijau zamrud yang megah menggantikan pakaian sederhana yang ia kenakan. Rambutnya yang panjang terurai indah, bergerak seiring dengan hembusan angin. Semua orang di sana tertegun, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Aku bukanlah manusia biasa. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan," suaranya menggema, membawa ketegasan dan kewibawaan. Dengan kekuatannya, Sari mengungkap kebenaran di hadapan semua orang. Kalung safir itu bukanlah hasil curiannya, melainkan sengaja ditanam oleh Amal, majikannya, yang ingin menyembunyikan kesalahannya sendiri. Di tengah badai pasir, Sari memperlihatkan visi kejadian sebenarnya kepada semua orang, memaksa mereka melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Amal jatuh berlutut, menangis histeris saat rahasianya terbongkar. Para penjaga penjara dan pejabat yang hadir tidak bisa berkata apa-apa, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Ketika badai mereda, Sari memandang ke arah perempuan-perempuan yang terkurung di balik jeruji penjara. "Hari ini, keadilan akan berpihak pada yang tertindas," katanya dengan suara lembut namun penuh kuasa. Dengan satu gerakan tangannya, jeruji besi penjara terbuka, membebaskan mereka semua. Sari kemudian memandang ke arah gurun yang luas, membiarkan angin membawa dirinya kembali ke laut selatan. "Aku telah melihat dan merasakan penderitaan manusia. Tugas ini belum selesai. Dunia harus berubah," ujarnya sebelum menghilang di balik pasir. Ketika badai pasir mereda, Sari menghilang dari pandangan, meninggalkan para narapidana yang baru saja dibebaskan. Mereka berdiri di bawah langit gurun yang kini kembali terang, masih tak percaya dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain memeluk satu sama lain dalam kelegaan. Namun, di hati mereka, nama Nyi Roro Kidul mulai terukir sebagai sosok penyelamat yang tidak akan mereka lupakan. Sementara itu, Sari, dalam wujud sejatinya sebagai Nyi Roro Kidul, melayang di atas hamparan pasir yang luas, kembali ke laut selatan. Angin gurun yang kering berubah menjadi sejuk saat ia melewati batas antara gurun dan lautan. Ombak yang bergulung-gulung seolah menyambutnya kembali ke rumahnya. Namun, di balik ketenangan laut, ada kegelisahan di hatinya. Ia telah menyaksikan sisi gelap manusia, keserakahan, dan ketidakadilan yang menghancurkan hidup banyak orang. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ketika ia tiba di istananya di dasar laut, para pelayannya menyambutnya dengan penuh penghormatan. "Yang mulia, apa yang telah terjadi?" tanya salah satu penjaga istana dengan nada khawatir. Nyi Roro Kidul hanya mengangkat tangannya, meminta mereka tenang.
Aku telah melihat dunia manusia dengan mata kepala sendiri. Ada luka yang begitu dalam, dan aku tidak bisa berpaling begitu saja, jawabnya dengan suara lembut namun penuh tekad. Di ruang istananya yang megah, Nyai Roro Kidul memanggil para penasihatnya. Ia menceritakan semua yang telah ia alami selama menyamar sebagai manusia. Dunia manusia berada dalam kekacauan, bukan hanya karena ketidakadilan, tetapi juga karena mereka lupa menghormati keseimbangan alam, ujarnya. Para penasihat mengangguk setuju, wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Apa rencana Anda, Yang Mulia? Salah satu dari mereka bertanya. Nyai Roro Kidul memejamkan mata, merasakan arus lautan yang tenang namun penuh kekuatan. Aku akan mengirim pesan. Dunia harus tahu bahwa keseimbangan harus dijaga, tidak hanya antara manusia dan alam, tetapi juga antara satu manusia dengan yang lain. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan akan merasakan konsekuensi dari tindakannya, katanya dengan nada tegas. Hari berikutnya, laut mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ombak yang biasanya tenang mulai bergelombang dengan tidak wajar. Di sepanjang pesisir, para nelayan melihat ikan-ikan melompat ke permukaan, seolah ingin menghindari sesuatu. Para tetua di desa-desa pesisir mulai merasakan firasat buruk. Ratu Laut sedang memberi peringatan, bisik mereka satu sama lain. Namun, tidak semua orang memahami arti peringatan itu. Beberapa orang kaya yang tinggal di villa-villa mewah di pinggir pantai justru menertawakan fenomena itu, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, malam itu, sesuatu yang besar terjadi. Ombak besar menggulung villa-villa di tepi pantai, menghancurkan kemewahan yang dibangun di atas tanah yang dulunya adalah milik nelayan kecil. Hujan deras turun tanpa henti, membawa pesan amarah dari laut. Di tengah badai, beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan dengan gaun hijau berdiri di atas ombak, memandang mereka dengan tatapan penuh kewibawaan. Pesan itu jelas, alam tidak akan diam ketika ketidakadilan terjadi. Di tengah semua kekacauan itu, Nyai Roro Kidul tetap tenang. Ia tahu bahwa tindakannya akan menimbulkan pro dan kontra, tetapi ia tidak peduli. Keseimbangan harus ditegakkan, katanya kepada dirinya sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari amarah semata, melainkan dari pengertian dan kasih sayang. Ia memutuskan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi manusia kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan kekuatannya, ia mengembalikan laut ke keadaan tenang, memberi mereka satu peringatan terakhir, hormati keseimbangan, atau hadapi amarah laut yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu sejak badai menghancurkan villa-villa mewah di pesisir. Desa-desa nelayan mulai kembali hidup, tetapi ketegangan tetap terasa. Para penduduk desa percaya bahwa amarah laut adalah bentuk peringatan terakhir. Namun, di tengah perubahan itu, sebuah kabar mengejutkan tiba di telinga masyarakat. Amal, majikan yang telah memfitnah Sari, ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di villa yang nyaris roboh. Amal terbangun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia mengklaim telah melihat sosok Sari, dalam wujudnya sebagai Nyi Roro Kidul, berdiri di atas ombak besar sebelum villa miliknya dihantam badai. Dia memberitahuku bahwa keadilan selalu menemukan jalannya, ucap Amal kepada para pelayan yang tersisa. Namun, alih-alih mencari pengampunan, Amal mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan cara menyalahkan orang lain. Ia menyewa seorang ahli spiritual untuk menenangkan kemarahan laut dan memastikan posisinya tetap aman. Di sisi lain, Nyai Roro Kidul memperhatikan dari kediamannya di Laut Selatan. Ia tahu bahwa Amal belum benar-benar berubah. Manusia seperti dia hanya memahami kekuatan, tetapi tidak belajar dari belas kasih, gumamnya sambil menatap permukaan laut yang tenang. Para penasihatnya menyarankan untuk memberikan hukuman lebih berat, tetapi Nyi Roro Kidul memiliki rencana lain. Kebenaran tidak membutuhkan paksaan, ia akan muncul dengan sendirinya, jawabnya dengan tegas. Sementara itu, di desa, Lina, teman satu sel Sari, tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Setelah dibebaskan, ia mencoba mencari bukti untuk membuktikan bahwa Sari tidak bersalah. Lina menyelidiki villa Amal yang rusak, menggali di reruntuhan, hingga akhirnya menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik lemari yang roboh. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen penting, termasuk bukti bahwa Amal telah melakukan berbagai kejahatan, dari penggelapan uang hingga penipuan. Lina segera membawa dokumen tersebut ke kepala desa dan pihak berwenang.
Mereka terkejut dengan temuan itu, tetapi banyak yang masih ragu untuk melawan Amal, yang dikenal sebagai orang kaya dan berkuasa. Jika kita melawannya, kita hanya akan menjadi korban berikutnya, kata salah satu pejabat desa. Namun Lina tidak menyerah. Ia tahu bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk menghormati perjuangan Sari. Di tengah perjuangan Lina, Amal mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Sari yang memanggilnya ke tengah lautan. Air terus naik, menenggelamkan dirinya perlahan, sementara suara gaib bergema, hanya kejujuran yang dapat menyelamatkanmu. Amal terbangun dengan keringat dingin, tetapi tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi perasaan takut semakin menghantuinya. Di malam yang sama, badai kecil muncul di pesisir, membawa angin dingin yang menyusup ke villa Amal. Ombak yang tenang tiba-tiba menjadi gelombang besar, dan suara gaib terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Akuilah kesalahanmu, atau lautan akan menelan segalanya. Amal yang ketakutan akhirnya menyerah. Ia pergi ke desa dan mengumpulkan penduduk. Dengan suara gemetar, ia mengakui semua kejahatannya, termasuk fitnah terhadap Sari. Pernyataan Amal mengguncang desa. Penduduk yang awalnya takut kini mulai berbicara, mengungkap lebih banyak rahasia gelap yang selama ini disembunyikannya. Lina, yang menyaksikan pengakuan itu, merasa lega, meski hatinya masih berat karena Sari tidak ada di sana untuk mendengar kebenaran ini. Namun, di balik angin laut yang berhembus lembut, Lina merasakan kehadiran sesuatu yang besar. Ia menatap ke arah ombak yang menggulung, dan seolah mendengar suara lembut berkata, keadilan telah ditegakkan. Setelah pengakuan Amal, desa yang pernah dibayangi ketakutan kini mulai merasakan angin perubahan. Beberapa keluarga yang selama ini hidup dalam kesulitan mulai mengumpulkan keberanian untuk berbicara tentang kejahatan yang telah terjadi di bawah bayang-bayang kekuasaan. Namun, meski kebenaran telah terungkap, hati mereka tetap diselimuti oleh perasaan cemas, seolah mereka telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Keheningan malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Lina yang telah berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, merasa ada yang kurang. Meski dia tahu bahwa kebenaran tentang Sari telah dibuktikan, ia merasakan ada suatu kekosongan dalam hidupnya. Apakah ini cukup? Tanya Lina pada dirinya sendiri. Ia masih teringat akan wajah Sari yang penuh harapan saat terakhir kali mereka bertemu di penjara. Keadilan harus lebih dari sekadar pengakuan. Ia harus memberikan kedamaian. Pada saat yang sama, Nyai Roro Kidul, yang berada di kedalaman Laut Selatan, merasakan ketidaknyamanan yang sama. Ia menyaksikan dampak dari keputusannya dan merasa bahwa dunia manusia belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi. Apa yang mereka pelajari dari semua ini? Pikirnya dengan murung. Nyai Roro Kidul tahu bahwa meskipun amal yang tampak telah diungkap, perubahan sejati hanya bisa datang dari dalam diri setiap manusia. Dengan hati yang berat, Nyai Roro Kidul memutuskan untuk mengunjungi dunia manusia sekali lagi. Kali ini, ia tidak akan menyamar sebagai seorang perempuan biasa, melainkan muncul sebagai dirinya yang asli. Ia ingin melihat sejauh mana perubahan yang telah terjadi dan apakah para manusia itu benar-benar siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Ia akan menguji hati mereka, dan jika mereka gagal, ia tidak akan segan-segan mengirimkan lebih banyak amarah laut untuk mengingatkan mereka. Di tengah malam yang gelap, Nyai Roro Kidul muncul di tengah desa, tanpa ada yang menyadari kedatangannya. Wujudnya kini penuh dengan keagungan, gaun hijau yang gemerlap, rambut panjang yang mengalir seolah tak tersentuh angin, dan matanya yang memancarkan cahaya lembut namun penuh kekuatan. Ia berdiri di tengah alun-alun desa, membiarkan kehadirannya terasa di udara. Keheningan desa yang sebelumnya tenang kini mulai retak oleh kehadirannya. Lina, yang tengah berjalan pulang, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat cahaya yang sangat terang di tengah alun-alun desa. Langkah kakinya terhenti, dan hatinya mulai berdebar. Ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa sadar, ia berjalan menuju cahaya itu, dan seketika itu juga ia melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di sana. Wajahnya yang penuh kedamaian dan kewibawaan mengingatkan Lina akan semua yang telah terjadi. Apakah ini akhir dari perjalanan kita? Tanya Lina dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul memandang Lina dengan tatapan yang lembut, namun penuh pengertian. Ini bukan akhir, Lina, jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan.
Kamu sudah menunjukkan keberanian, tetapi kini waktunya untuk menunjukkan perubahan sejati. Kebenaran tidak hanya datang dari pengakuan, tetapi dari kemampuan untuk memperbaiki diri. Kata-katanya menggema di udara, dan seketika itu, seluruh desa mulai terbangun. Mereka menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir, bukan hanya untuk Amal, tetapi untuk setiap orang yang pernah hidup dalam ketidakadilan. Dengan sebuah isyarat dari Nyi Roro Kidul, air laut yang tenang tiba-tiba bergerak, membawa ombak yang berputar di udara. Namun kali ini, ombak itu tidak untuk menghancurkan, melainkan untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan yang masih ada. Perubahan sejati dimulai dari dalam hati. Setiap orang di sini akan diuji, dan hanya mereka yang mampu melihat kebenaran dalam diri mereka yang akan bertahan, ujarnya. Desa itu, yang dulunya diliputi rasa takut, kini mulai dipenuhi dengan perasaan harapan baru, meski jalan yang harus mereka tempuh tidaklah mudah. Perubahan telah dimulai, namun ujian terbesar belum datang. Kehadiran Nyi Roro Kidul di desa telah mengubah segalanya. Suasana yang sebelumnya penuh dengan rasa takut kini berganti dengan harapan, meski ketegangan masih terasa. Para penduduk desa yang telah terbangun dari ketakutan merasa cemas dengan perubahan yang terjadi. Mereka menyadari bahwa kehadiran Nyi Roro Kidul bukan sekadar untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menguji keberanian mereka. Kebenaran yang telah mereka ungkapkan tidaklah cukup jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Lina, yang telah merasakan perubahan besar dalam dirinya, merasa ada satu hal yang belum selesai. Keadilan bukan hanya soal mengungkap kebenaran, tetapi bagaimana kita membangun kembali dunia yang telah rusak, pikirnya dengan penuh tekad. Namun, meskipun ia merasa ada kemajuan, ia tahu bahwa ujian sebenarnya belum dimulai. Tanggung jawab untuk membangun kembali desa dan menghadapi kesalahan masa lalu menjadi beban yang harus mereka tanggung bersama. Di tengah malam, angin laut mulai berhembus lebih kencang, membawa aroma garam yang tajam. Nyi Roro Kidul kembali muncul di alun-alun desa. Kali ini, ia membawa pesan terakhir. Hati manusia adalah cermin dari alam semesta. Jika mereka ingin melihat perubahan, mereka harus memulai dengan diri mereka sendiri, ujarnya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Semua penduduk yang hadir mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman kata-kata itu. Dengan isyarat dari Nyi Roro Kidul, laut yang tenang kembali bergelora. Ombak besar yang bergerak melintasi udara menggulung dan menciptakan pilar-pilar air yang menakjubkan. Ini adalah ujian terakhir. Jika kalian ingin benar-benar berubah, buktikan bahwa kalian dapat menenangkan amarah alam ini, katanya, memberi tantangan besar bagi penduduk desa. Nyi Roro Kidul menatap mereka dengan penuh harapan, seolah memberi kesempatan untuk memperbaiki segala yang telah terjadi. Lina merasa gemetar, namun ia tahu bahwa ini adalah saat untuk bertindak. Kami akan menghadapi ini bersama, kata Lina dengan suara penuh keberanian, yang membuat penduduk desa semakin yakin. Mereka berlutut di depan Nyi Roro Kidul, bersumpah untuk memperbaiki segala kesalahan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, rasa takut masih menyelimuti mereka, karena tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar mampu menenangkan amarah alam. Dengan persatuan yang tercipta, penduduk desa mulai bekerja bersama, memulihkan kerusakan yang telah mereka timbulkan. Namun, tidak hanya sekadar fisik yang harus mereka perbaiki, tetapi juga hati mereka yang terluka oleh dosa masa lalu. Mereka mulai membersihkan lingkungan mereka, menanam pohon, dan membantu satu sama lain, menunjukkan tekad mereka untuk memperbaiki dunia yang telah rusak. Nyi Roro Kidul mengamati dari kejauhan, melihat setiap tindakan kecil yang dilakukan oleh penduduk desa. Ia tahu bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus datang dari hati yang tulus. Keberanian mereka akan membawa mereka pada jalan yang benar, pikirnya dalam hati. Laut yang tenang mulai kembali, ombak yang sebelumnya besar kini mulai surut perlahan. Tapi, ujian belum selesai. Sebelum pergi, Nyi Roro Kidul berkata, perubahan sejati datang dengan pengorbanan. Jika kalian benar-benar siap untuk berubah, maka setiap tindakan kalian harus didasari oleh cinta dan kebijaksanaan. Dengan itu, ia menghilang ke dalam lautan, meninggalkan desa dengan harapan baru yang harus mereka jaga. Kini, masa depan desa bergantung pada langkah pertama mereka menuju perubahan sejati, dan penduduk desa pun mulai merasakan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam lautan,
desa itu dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sebagian besar penduduk masih terdiam, meresapi pesan terakhir yang disampaikan oleh Sang Dewi Laut. Keberanian mereka telah diuji, tetapi jalan menuju perubahan sejati masih panjang. Namun, meskipun terasa berat, ada secercah harapan yang mulai menyala di hati mereka. Mereka tahu bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil, dari niat yang tulus dan tekad yang kuat. Lina, yang sebelumnya merasa bingung dan ragu, kini merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia memimpin kelompok pertama untuk memperbaiki kebun yang rusak, memulai dengan menanam pohon-pohon baru yang diharapkan bisa memberi kehidupan bagi desa. Kami tidak akan menyerah. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar, ujar Lina dengan penuh keyakinan. Tangan-tangannya yang kotor karena tanah kini menjadi simbol dari kerja keras dan harapan. Seiring waktu, penduduk desa mulai melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang membawa perubahan. Mereka memperbaiki rumah-rumah yang telah hancur, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan mulai menanam tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Namun, meskipun kerja keras mereka terlihat, perasaan takut masih mengintai. Mereka sadar bahwa ujian Nyi Roro Kidul belum berakhir, dan perubahan sejati memerlukan lebih dari sekadar tindakan fisik. Pada suatu malam yang tenang, sebuah suara angin yang keras mulai terdengar, membawa aroma garam laut yang tajam. Lina yang sedang duduk di bawah pohon baru yang ditanamnya menoleh. "Apakah itu?" bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa suara itu bukanlah kebetulan. Di kejauhan, sosok Nyi Roro Kidul muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih penuh kekuatan. Matanya yang bercahaya tampak memandang ke arah desa dengan harapan yang tinggi. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan dengan isyarat lembut, tanah di sekitar desa mulai bergoyang. Tanah yang sebelumnya keras dan tandus mulai mengeluarkan kehidupan baru, dengan rumput-rumput hijau tumbuh di antara retakan-retakan tanah. Laut yang tenang kembali beriak, menandakan bahwa alam memberi kesempatan bagi desa itu untuk berkembang. "Ini adalah langkah pertama," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Tapi jalan kalian masih panjang. Harapan adalah api yang harus dijaga." Lina, bersama dengan penduduk desa yang lain, merasakan kehangatan dari setiap perubahan yang terjadi. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini, namun semangat mereka untuk memperbaiki dunia mereka semakin menguat. Dengan tangan yang kotor, wajah yang lelah, tetapi hati yang penuh harapan, mereka terus bekerja. Setiap langkah yang mereka ambil adalah untuk menjaga api harapan yang kini menyala di dalam diri mereka. Pada hari berikutnya, sebuah perayaan kecil digelar untuk menghormati setiap usaha yang telah dilakukan. Mereka menari dan bernyanyi bersama, merasa bahwa meskipun ujian belum selesai, mereka telah menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dengan satu hati yang tulus. Semua yang hadir merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa perubahan sejati akan datang, bukan hanya dari tindakan, tetapi juga dari kesediaan untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain.